Arti nama dan latar belakang Batsheba. Batsheba dalam bahasa Ibrani berarti putri kelimpahan atau putri yang diikat janji. Batsheba adalah cucu dari Ahitofel, salah satu penasihat utama Daud. Kelak, Ahitofel berpihak pada Absalom saat salah satu anak Daud yang memberontak kepada Raja Daud untuk merebut tahta kerajaan. 2 Samuel 15 ayat 12. Kakek Batsheba ini memiliki putra bernama Eliam yang juga menjadi orang kepercayaan Daud. Eliam inilah ayah dari Batsheba. Eliam adalah salah satu dari 30 pahlawan perkasa Daud. 2 Samuel 23 ayat 34. Batsheba dan Uria. Batsheba menikah dengan Uria orang Het. 2 Samuel 11 ayat 3. Uria mengabdi pada Raja Daud sebagai perwira militer kerajaan. Suku Het dikenal sebagai salah satu bangsa di Kanaan. Tuhan pernah memerintahkan Israel memusnahkan Bani Het, tetapi Israel tidak melakukan sepenuhnya perintah itu. Ulangan 7 ayat 1. Meskipun Uria lahir dari suku Het, tetapi ia sudah menganut agama dan tradisi Yahudi. Perzinahan Batsheba dan Daud. Ahli sejarah Alkitab menyebut bahwa saat itu tahun ke-12 Daud menjadi raja dan selama 12 tahun ia tidak pernah absen dari medan tempur saat musim perang tiba. Tetapi hari itu Daud melewatkan pertempuran Israel melawan Amon. Ia memilih beristirahat di istananya yang asri di Yerusalem. Dalam hal ini, jelas Daud memilih waktu yang tidak tepat untuk beristirahat karena saat itu adalah musim perang para raja. 2 Samuel 11 ayat 1. Dalam keadaan tanpa siaga perang inilah, Daud mengabaikan pertahanan dirinya. Ia menjadi lengah terhadap dosa, sehingga ia tidak dapat menahan diri saat melihat sosok wanita cantik yang sedang mandi. Wanita itu adalah Batsheba. 2 Samuel 11 ayat 2. Gairah Daud sebagai kesatria yang biasa bertempur di medan perang berubah menjadi nafsu birahi. Nafsu itu juga yang membutakan nurani dan akal budi Daud pada kenyataan bahwa Batsheba adalah istri dari salah satu perwira setianya, Uria. Daud juga tidak peduli jikalau Uria sedang berjuang bertaruh nyawa di medan pertempuran. Ia lebih memilih menyeret Batsheba dalam dosa perzinahan. 2 Samuel 11 ayat 4. Dalam hal ini, Batsheba adalah korban dari perilaku dosa seksual yang dilakukan oleh Daud. Daud menggunakan wajah kekuasaan untuk melakukan tindakan aib itu. 2 Samuel 11 ayat 14. Oleh karena itu, jika Alkitab tidak mencatat tanda-tanda perlawanan dari Batsheba, sebab ia tidak berdaya di hadapan kekuasaan sang raja. Upaya menutupi aib. Kepanikan Daud muncul saat Batsheba mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Daud segera memerintahkan Uria ditarik dari medan pertempuran. Sang raja memerintahkan orang Het itu beristirahat di rumah. Daud berpikir jika Uria menemui Batsheba di rumah, maka Daud bisa terhindar dari tuduhan ia telah menghamili Batsheba. Tetapi Daud gagal menutupi jejak permainan kotornya. Uria tidak mau kehilangan integritasnya sebagai pejuang. Ia menolak kenikmatan hidup sementara teman-temannya menyabung nyawa di medan laga. 2 Samuel 11 ayat 11. Batsheba kehilangan suami. Dosa telah membutakan cahaya kebenaran di hati Daud. Dosa awal diikuti dosa selanjutnya. Setelah gagal dengan trik licik pertamanya, Daud sengaja mengirim Uria ke garis depan pertempuran yang paling ganas. Sang raja ingin membunuh perwiranya sendiri secara sistematis. Daud mengirim Uria kembali ke medan pertempuran. Kali ini, Daud sebagai raja memberi surat perintah kepada Yoab, panglima perangnya, untuk menempatkan Uria di barisan depan dan membiarkan orang Het itu tanpa perlindungan. 2 Samuel 11 ayat 15. Hasilnya seperti apa yang menjadi harapan Daud, yaitu Uria gugur di medan laga. 2 Samuel 11 ayat 24. Batsheba kehilangan anak. Ketika Batsheba mendengar Uria gugur, maka wanita itu sangat berduka. Ia meratapi kematian suaminya yang tragis. 2 Samuel 11 ayat 26. Setelah masa berkabung berlalu, Daud menikahi Batsheba yang sedang mengandung. Tak lama kemudian, Batsheba melahirkan anak itu. Tapi Tuhan memperkenankan anak itu sakit. Daud sangat terpukul oleh keadaan itu. Ia tidak mau makan dan menyesali dosanya di hadapan Tuhan. Tapi anak itu mati pada hari ke-7. 2 Samuel 12 ayat 18. Konsekuensi dosa perzinahan. Akibat dosa perzinahan itu, Batsheba berduka 2 kali. Pertama, ia kehilangan suami, dan kedua, ia kehilangan anak. Sementara Daud juga menerima konsekuensi dari perbuatannya itu di masa depan.
Nabi Nathan menubuatkan bahwa Tuhan akan memperkenankan perang demi perang terjadi di antara keturunan Daud. 2 Samuel 12 ayat 10. Daud juga akan kehilangan istri-istrinya secara terbuka. Peristiwa itu sebagai balasan Daud mengambil istri Uria secara sembunyi-sembunyi. 2 Samuel 12 ayat 12. Peristiwa itu terbukti saat Absalom, salah satu anak Daud, mengambil istri-istri ayahnya secara terang-terangan. Semua orang Israel mengetahui perbuatan Absalom ini. 2 Samuel 16 ayat 22. Pemulihan Batsheba dan Daud. Pertobatan menjadi langkah selanjutnya dari Batsheba dan Daud setelah kematian anak pertama mereka. Batsheba dan Daud menyesali dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan. Tuhan menganugerahkan seorang anak lelaki di masa selanjutnya. Anak itu bernama Salomo yang mempunyai makna damai sejahtera. Anak ini simbol kasih Tuhan pada Daud dan Batsheba. Bahkan Nabi Nathan memanggil Salomo dengan sebutan Yedija atau kekasih Tuhan. 2 Samuel 12 ayat 24-25. Peran Batsheba dalam mengokohkan kerajaan Israel. Batsheba semakin menunjukkan kelasnya sebagai wanita yang dipulihkan oleh Tuhan. Ia sangat berperan dalam mendorong Salomo naik tahta menggantikan singgasana Daud yang semakin tua. Ia tahu bahwa Salomo sebagai anak yang lahir sebagai kekasih Tuhan akan memerintah Israel. Sehingga saat Adonia, salah satu anak Daud, menyatakan diri secara sepihak sebagai raja, Batsheba bergegas menemui Daud. Batsheba ingin menyelamatkan Israel dari kehancuran dan ia mendesak Daud untuk segera menobatkan Salomo sebagai raja. 1 Raja-Raja 1 ayat 11. Batsheba bukan saja seorang ibu dari raja paling bijaksana sedunia, yaitu Salomo. Ia juga adalah salah satu dari 4 wanita yang disebutkan dalam silsilah Yesus di Matius. Meskipun namanya tidak disebutkan, tetapi disebut sebagai istri Uria orang Het. Matius 1 ayat 6. Jika saat ini Anda sedang bergumul dengan masa lalu buruk, jangan biarkan itu berlarut-larut. Anda harus bangkit untuk melangkah menuju